Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melihat King Yuan terbang turun dari langit, Xiao Yan menghela nafas lega pada saat yang sama. Bagaimanapun, pil latihan fondasi yang kokoh ini berhasil. Dia mengulurkan tangannya dan ingin mengambil alih King Yuan. Di udara yang tenang, kecelakaan itu tiba-tiba muncul. Ledakan. Ketika Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya, sebuah suara renyah tiba-tiba terdengar dari sisinya, dan segera ranjang batu zamrud yang keras di samping Xiao Yan tiba-tiba meledak. Bubuk hijau kecil yang tak terhitung jumlahnya naik dari sungai, dan kemudian terjalin satu sama lain seperti kilat dalam sekejap mata. Mereka membentuk ujung pedang yang sangat tajam dan menyerang Xiao Yan. Hati-hati! Raja Naga Emas juga kembali ke cincin Xiao Yan pada saat suara itu muncul. Lagi pula, dia hanya dalam keadaan jiwanya. Ketika dia tidak mengenal lawannya, Raja Naga Emas akan jangan terburu-buru, karena masih ada beberapa hal yang harus ditunggu. Ikuti Raja Naga Emas untuk melakukannya, agar dia tidak mengalami kecelakaan. Perubahan mendadak itu membuat King Yuan di udara, termasuk Xiao Yan, tertegun sejenak. King Yuan, jangan datang ke sini, lindungi dirimu. Xiao Yan juga berteriak keras, meskipun dia baru saja mendengar suara orang misterius itu, dan sekarang ada tembakan misterius. Bahkan jika semua kekuatan jiwa tingkat biasa kaisar tersebar, tetapi tidak ada temukan tempat persembunyian pria misterius itu. Oke. Meskipun King Yuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, aura tak kasat mata di tubuh Xiao Yan selalu membuatnya merasa sangat baik, jadi dia tetap diam di udara. Kemudian dia melirik matanya yang indah, dan melihat bunga berwarna-warni seperti anakan di depannya. Sayap ungu di bagian belakang bergerak dengan lembut, menghadap Qicai Yuan Hua, dan tangan giok baru saja menyentuh Qicai Yuan Hua, yang berubah menjadi meteor dan digantung di dahi King Yuan. Tempat di mana Xiao Yan dan yang lainnya berada adalah sebuah hutan kecil, yang mau tidak mau ditutupi oleh pepohonan. Jadi ketika mereka berkeliling Xiao Yan, mereka tidak menemukan siapapun yang menyerang mereka. Sosok Qian pucat yang awalnya berdiri seperti pohon di Kobayashi tiba-tiba tersapu. Sosok Qian itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, itu melintas di depan King Yuan yang baru saja bangun. Ketika dia mengulurkan tangannya, King Yuan ditarik ke dalam pelukannya. Bahkan dengan kekuatan King Yuan yang melonjak menjadi Kaisar Do Bintang 1, dia langsung ditundukkan oleh sosok biru. Mau pergi? Sosok biru itu meraih King Yuan dan menjentikan jari kakinya di udara, ingin meninggalkan tempat itu dengan cepat. Namun, ketika ujung pedang yang tajam berubah dari tempat tidur batu zamrud menyerang Xiao Yan, api putih susu melonjak keluar, dan dalam sekejap, itu terbakar habis. 3.000 petir menyebar dalam sekejap, dan datang langsung ke sosok Qian di udara dengan suara rendah. Telapak kaki yang mengandung energi dahsyat menendang kepala sosok Qian dengan keras. Merasakan keganasan serangan Xiao Yan, sosok Qian melambaikan telapak tangannya, dan penghalang putih besar tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya. Penghalang putih juga dengan mudah menahan serangan Xiao Yan. Memblokir serangan Xiao Yan, sosok Qian berputar aneh di udara, dan menembak ke arah luar Xiao Lin. Penghalang energi yang saya buat telah membuka celah kecil, jika tidak dia akan melarikan diri. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiao Yan. Pada saat sosok Qian dan King Yuan hendak meninggalkan Xiao Linzi, penghalang energi yang ditempatkan oleh tuannya, Raja Naga Emas, juga langsung menyala. Dalam sekejap, api putih susu pada penghalang energi mengembun menjadi dinding pintu tebal, hanya bertaruh pada celah yang dibuka. Ujung jari kakinya mengetuk dinding pintu, dan sosok Qian dengan enggan menembak ke belakang.
tubuhnya melompat ke atas pohon, matanya beralih ke Xiao Yan yang mengejarnya, dan dia berkata dengan senyum centil. Adik kecil, jangan segan-segan mengejarmu, dan kamu tidak mengambil dagingmu untuk dimakan. Tetapi gadis kecil ini adalah klan kita yang telah lama hilang, jadi aku juga harus membawanya kembali. Di hutan kecil, Xiao Yan menyapu ke atas pohon lain seperti kilat, menghadap sosok Qian di kejauhan, menatap dingin pada wanita dengan pakaian biru yang menutupi wajahnya, api putih susu naik dengan keras di sekitar tubuhnya. Yang mulia, jangan bicara omong kosong. Gadis ini adalah saudara perempuan saya. Anda tidak akan bisa mengambilnya seperti ini. Xiao Yan juga tidak memiliki kendali atas identitas sosok Qian di depannya. Untuk kekuatannya, Xiao Yan pasti sudah melakukannya, di mana akan ada begitu banyak omong kosong. Di atas langit, Xiao Yan mengunci sosok biru di depan dengan ekspresi suram, dan penguasa kuno api abadi juga muncul kembali di belakangnya. Karena adik laki-laki itu tidak percaya, maka dia tidak punya pilihan selain menyinggung perasaannya. Aku harus membawa orang ini pergi hari ini. Mengatakan itu, sosok Qian juga melambaikan telapak tangannya, dan kemudian energi tak terlihat mengalir ke arah Xiao Yan. 11ZC. Energi bertiup secara langsung, dan Xiao Yan menggunakan kekuatan api putih susu sebagai baju besinya untuk bertahan, dan itu juga seperti pisau yang memotong tubuhnya. Sedikit sakit. Sialan. Xiao Yan juga berkata dengan suara rendah, dan kemudian dia melihat bahwa King Yuan di tangan sosok Qian tampaknya dalam keadaan koma, dan kemudian perlahan-lahan melepaskan penggaris berat di belakangnya. Api membelah penguasa gelombang. Teriakan rendah, naik di udara, dan kemudian, puluhan meter di depan wanita berbaju biru, ruang itu tiba-tiba muncul sedikit terdistorsi, dan kemudian seberkas cahaya besar yang dibungkus dengan api putih susu dengan cepat muncul. Pada akhirnya, itu mengembun di langit seperti kilat menjadi dinding api tebal yang lebarnya lebih dari 10 meter. Selain itu, di permukaan api, ada tenda tajam beberapa meter yang tersebar di mana-mana. Bisa dibayangkan jika Anda menabraknya dengan satu kepala, ujungnya mungkin tidak lebih baik daripada menabrak landak. Itu adalah dinding api yang terperangkap yang dibentuk oleh tangan dan kaki kecil Xiao Yan di atas pembagi api asli. Dinding api besar yang tiba-tiba muncul di langit juga menyebabkan sosok Qian di sisi yang berlawanan sedikit mengernyit. Melihat dinding api yang tiba-tiba muncul dan menyelimutinya Wewem Novel, kaum wanita di Xingyi mendengus sedikit marah. Jelas, dia tidak hanya harus membawa King Yuan, dia juga melindungi gadis itu dari terluka. Dan menghadapi serangan pria di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit berjuang. Hancurkan untukku. Memegang King Yuan yang tidak sadar di tangan kirinya, wanita di Xingyi mendorong tangan kanannya ke kekosongan di depannya. Segera, cahaya putih meroket, dan seberkas cahaya putih yang luar biasa muncul dengan aneh. Setelah berkas cahaya putih muncul, mereka mulai terjerat satu sama lain. Hanya dalam 10 detik, berkas cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya terjerat menjadi berkas cahaya putih besar yang tingginya lebih dari 10 kaki. Cahaya putih besar mengandung kekuatan yang menakutkan, terbungkus dalam cahaya energi, dan kemudian bercampur dengan suara angin yang menderu, menabrak dinding api yang mengerikan. Bang! Di atas langit, sebuah ledakan terdengar, dan dinding api besar itu langsung diledakkan oleh cahaya putih ke celah besar. Aku mendengar ledakan di langit dan kobaran api. Tubuh wanita Xingyi terbang keluar dari kehampaan seperti kilat, dan pada saat yang sama, telapak tangannya mengayun ke belakang dengan keras. Segera, sinar energi putih besar melesat kembali dari celah dan menabrak Xiao Yan yang mendekat. Merasakan energi opresif yang intens secara pribadi, wajah Xiao Yan sedikit berubah, dan telapak tangan kanannya terbanting terbuka.
Bertujuan pada cahaya putih yang menghancurkan, itu sedikit sunyi. Kolom api putih susu yang besar meledak. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.